Dan menurut gue memang Ramon Tangkis sendiri sejauh ini memang belum bisa diharapkan gitu ya. Gue lihat juga statistik, ya ampun, masih 0 gol ya. Masih ada beberapa pemain yang udah dikaitkan sama Persib Bandung nih, terutama yang sudah berlabel timnas yang main di Eropa, pemain diaspora kita. Termasuk salah satunya Mario Zylstra. Itu yang itu menjadi masalah. Jadi salah satu hal yang mungkin diharapkan adalah semakin banyak nama-nama besar yang merumput di Indonesia dan juga bergabung misalnya dengan salah satunya bersama Persib. Contohnya Luka Modric mungkin. Kemarin udah ada foto bareng ya ketika liburan Coach Boyan ke Zagreb berfoto dengan Luka Modric dan mengatakan ini gelandang terbaik. Bisa aja, tapi Luka Modric kan usianya udah lebih dari 40 tahun tahun depan ketika kontraknya habis dengan AC Milan. Tapi kalau misalnya mau mempertimbangkan, tadi ada yang bilang Essien masih 30-an pas ke Persib Bandung. Tapi kalau gue lihat kalau memang ternyata cocok dengan Coach Boyan, apalagi sama-sama dari Kroasia, why not buat Persib? Apalagi mungkin ada kemungkinan juga jika Persib berprestasi bisa main lagi di kompetisi Asia, ya jelas nama Luka Modric kan sangat seksi ya. Ingat ketika dulu JDT aja pernah datengin Pablo Aimar, kalau ingat di AFC Cup 2015, walaupun Pablo Aimar cuma main berapa menit, tetap aja big names dari Pablo Aimar nggak pernah hilang dari sepak bola dunia. Bahkan Pablo Aimar memilih untuk tinggal di Singapura, diiyain sama JDT saat itu. Dan gua rasa bukan nggak mungkin sih faktor Boyan Hodak yang akhirnya membuat kalau misalkan itu kan sebetulnya kalau kayak itu coba mengawinkan antara bisnis ya dengan sepak bola kan. Karena kan nama-nama besar seperti Pablo Aimar ataupun juga siapa Essien gitu ya. Termasuk juga Modric itu kan lebih ke mereknya kan. Untuk mengundang bisnisnya. Replika kaosnya misalnya gitu kan. Jadi supaya dicocokin lah, disatukan. Jadi entertainnya dapat, bisnisnya dapat, prestasinya dapat gitu. Paling enggak dia sebagai leader di ruang ganti lah. Pasti gitu. Dan paham gitu dengan gitu. Dan Persib pernah datengin Messi, bidah Messi. Tapi kalau inget dulu Mirakulkan pernah datengin Denny Guthrie, pernah datengin striker Darren Bent. Mandura pernah Peter Onyenwingie. Habis Piala Dunia 2014, 2017 datengin, gua rasa kan dulu sebutannya marquee player kalau pada lupa. Dan saya ingat kalau marquee player level kayak Modric, Essien, Onyenwingie oke banget. Selain bisnis ya, selain prestasi di atas lapangan, bisnis ya pasti datang ke store minta dong namesetnya pemain bintang tersebut. Oke. Nah ini juga ada beberapa pemain yang udah dikaitkan sama Persib Bandung nih, terutama yang sudah berlabel timnas yang main di Eropa, pemain diaspora kita. Termasuk salah satunya Mario Zylstra. Ya kayaknya udah kode nih. Gua nggak main-main nih di tim senior ya, di Volendam ya. Kalau di tim muda udah oke lah. Cuman di tim senior belum dapat menit bermain dan dia udah bilang, ini kayaknya setelah musim panas Januari, kita nyari klub baru deh kayaknya. Apakah nanti akan merapat ke tanah air? Kemarin sih memang dia sempat diinterview oleh media ya, ditanyain ya bagaimana tentang situasi di klub. Dikatakan dia sudah bicara dengan agennya untuk menjajaki kemungkinan dia akan tampil di tempat yang dia punya banyak kesempatan. Itu benar, itu kode sebenarnya. Tinggal tim-tim dari kita ini bisa merespon nggak ataupun menindaklanjuti nggak itu. Yang mungkin juga pasti pilihan utamanya agennya siapa namanya Mauro Zylstra ini prioritasnya pasti tetap di Eropa. Tapi mungkin kita kan nggak tahu di kamar dia ngobrol sama Jens Raven. Gimana dulu di Bali? Gimana Bali ya? Atau sama Rafael Strike? Gimana? Ya apa? Kalau bicara bisa aja kan? Bisa banget. Kalau di sini bisa main sering, di sini banyak iklan ini gitu. Kalau itu normal, kan udah profesional ya, gimana? Mungkin dia juga akan mengukur dulu, kira-kira dia masih bisa menjual nggak di luar. Kalau di luar dia nggak menjual dan susah sekali, karena kan kalau dia harus pindah klub yang mau ambil dia kan harus lihat CV-nya juga. Kalau CV dia nggak pernah main di senior, susah juga. Akhirnya kayak Jens Raven kan kesini juga kan. Rafael Strike kan juga sama, akhirnya kesini juga. Ini kan rumahnya mereka juga kan, gitu. Jadi nggak ada yang salah, gitu, nggak ada yang salah. Ya kalau misalnya bahkan gue tambahin dulu nih, bahkan termasuk Olo Romani juga sama. Terus ini kalau Joy beda lagi nih. Ada Joy Polupesi ya. Infonya kan mau ke Super League, tapi kalau ngeliat usianya ya boleh-boleh aja sih. 32, 33 tahun depan. Masih oke lah. Kalau gue lihat kalau Mauro Zylstra lihat dari usia juga. Oke, mungkin someday dia ke Indonesia tapi gue ngeliat kayaknya potensinya dengan ketika mereka menghadapi Mali kemarin ini masih cocok deh. Seenggaknya main di Eredivisie atau Eerste Divisi. Coba dulu seperti Nathan Joao
Setuju sih gue. Kalau bisa bertahan di sana di sana. It's okay karena Di sini itu pilihan terakhir. Yeah. Maka sebenarnya gue sayangnya Jens Rivers masih sangat muda, ngapain ke sini? usia masih 19 tahun atau 20 Iya, tahun. harusnya dia di sana aja. Tapi ya sudah. Gue ngeliat Nathan Choanes kemarin sempat digadang-gadang mau ke Super League, tapi agennya bilang ada tawaran dari Erste Divisi. Akhirnya main di Willem Tilburg, jadi pemain inti dan gua sebelumnya rasa kan juga Justin Hubner diisukan akan ke Bali kan? ke Bali Ternyata tahun dia ini ke Fortuna Sittard. di awal-awal cukup menjanjikan. Mudah-mudahan Jisser jangan kesini Jadi dulu. kalau mau fight sebenarnya masih bisa ya. Masih Sangat bisa. Gue ngeliat sekarang di FC Volendam ada di Eredivisie. Kalau misalnya at least keluar dari Eredivisie tapi main di Eerste Divisi papan atas, it's okay. Gue ngeliat kayak tim Gapens saja dapat minute play sama FC Emmen dan gue rasa fight dulu aja di Eropa, entah di Eredivisie, Eerste Divisi atau mungkin Belgia Pro League atau di mana lah di Eropa, it's okay. Nanti kalau misalnya memang nggak ada pilihan lain ya udah ada tawaran menarik dari sini baru ke sini. Tapi kalau ngeliat usia agak sayang ya. Kalau gue lihat mungkin kayak Tom Hai, Joe Pelupesi, Jordi Amat is okay udah 30 ke atas. Ya udah waktu mungkin ya udah nggak semenarik dulu kan, karena sepak bola kan kita lihat di Eropa usia 28 29 kadang-kadang udah nggak main di klub prime lah. Dan ya kalau ngeliat usia ya masih fight lah di Eropa dulu. Ivar Jenner sih yang infonya nggak akan memperpanjang kontraknya dengan Utrecht di musim panas 2026. Ivar Jenner masih 21, kebetulan tahun depan 22. Tapi lo tadi mention Ramon Tanki nih. Nah, apakah nanti di putaran kedua akan kena reshuffle nih? Kalau misalnya memungkinkan opsi Ole Rummenigge atau Mauro Zylstra kan? Kira-kira peluangnya gimana nanti? Ya, sekarang semua kemungkinan terbuka sih ya. Dan tidak ada yang haram, tidak ada yang tabu ya. Kita cuma bisa menyarankan, mengusulkan mereka yang diaspora yang sudah bermain di luar sebisa mungkin bertahan di sana. Tapi kalaupun pada akhirnya pertimbangannya mungkin sulit juga dapetin tempat, ya mau nggak mau, toh dia main di sini pun tidak dihitung sebagai pemain asing kan. Itu jadi keuntungan dan juga benefit klub-klub untuk ngambil mereka. Jadi nggak ngurangin jatah asingnya gitu kan. Itu yang gue pikir ya di era pasar bebas seperti ini normal-normal aja gitu ya. Dan menurut gue memang Ramon Tanki sendiri sejauh ini memang belum bisa diharapkan gitu ya. Gue lihat juga statistik, ya ampun masih 0 gol ya. Kalau bicara kan ada dia kan striker ya, harusnya striker itu juga jangan-jangan nanti nasibnya sama kayak Kastaner. Persib kan cabut gitu kan karena ternyata nggak perform kan. Ya kalau dilihat Ramon Tanki kan dia datang berbarengan dengan top skor lainnya dari CPL Cambodia Premier League yaitu Andres Nieto. Dan ternyata pas gue lihat statistiknya Nieto bersama Bayangkara juga belum ada gol juga atau bahkan masih minim gol gitu kan. Artinya kan ada kompetisi yang berbeda ternyata dari kompetisi Cambodia Premier League dan juga Super League. Yang itu yang harus kita ingat bahwa dia jadi raja gol di Kamboja gitu. 20 gol sekian bersama Andres Nieto, tapi dua-duanya minim gol. Nieto bahkan di Bayangkara bersama Paul Musser akhirnya bukan jadi CF lagi, jadi penyerang sayap yang mencari role lain. Jadi gue lihat mungkin apapun masih bisa terjadi dalam bursa transfer. Ya kita akan melihat ngelihat target Persib yang cukup tinggi bukan tidak mungkin sih Ramon Tanki kena reshuffle di Januari nanti. Ya karena itu udah ada presiden nih yang Galver Kastaner tuh kan juga di paruh musim juga didepak kan. Dan di Persis Solo juga ternyata kurang ini 1 juga. 1 gol 8 penampilan tapi dia lolosin timnasnya. Di Kurakau tapi Kevin Kastner lolos Piala Dunia. Itu kan artinya performa di klub dengan di timnas tidak bisa disamakan. Tadi udah bilang ya Mas Silke ya, Rafael Struijk. Tapi kemungkinannya kita nanti lolos Piala Dunia 2030. Ya, kemungkinan ya. Karena ceritanya hampir sama dengan Curaçao ya. Mereka pernah dilatih Patrick Kluivert. Oh gitu.